Memento mori adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah ingatlah akan kematianmu. Tentu saja ungkapan ini akan sulit dicerna oleh setiap orang yang sedang menjalani kehidupan. Ada reaksi-reaksi yang berbeda tentunya terhadap slogan itu. Pertama mungkin merasa tabu. Jangan bicara soal kematian, kita masih hidup, gak boleh, pamali kata orang tua. Tapi ada juga yang bukan menganggap tabu tetapi takut. Kenapa? Karena memang kematian itu adalah sesuatu misteri yang tidak pernah akan ada yang mengetahui. Setelah itu bagaimana rasanya, lalu apa yang terjadi, dan bagaimana kondisi kita setelah kematian itu. Dan kalau kita berbicara soal takut menghadapi mati, semua orang juga takut. Namun pengertian momentum mori, ingatlah akan kematianmu, sesungguhnya bukan untuk mengajak kita mengingat kapan kita akan mati, tetapi mengingatkan kita bahwa kita pasti akan mati, cepat atau lambat. Bukankah itu satu fakta yang tidak dapat diganggu-gugat? Semua kita akan menuju ke arah sana. Namun memang pada faktanya tidak banyak orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Tidak banyak orang yang memikirkan tentang bagaimana menghadapinya. Yang ada adalah tentu saja berjuang bagaimana menjalani kehidupan. Tapi bagaimana menjalani kematian tidak pernah ada orang yang lalu kemudian mempersiapkan diri begitu rupa. Padahal akhirnya bila kita sadar dan ingat bahwa hidup ini akan berakhir, bahkan hampir berakhir, pada saat itulah sebenarnya reaksi kita akan menunjukkan siapakah kita. Bila dikatakan bahwa hidup kita akan berakhir dan hampir berakhir, mungkin ada yang mengatakan, ya sudah, karena memang waktunya singkat, ayo kita bersenang-senang, nikmatilah hidup sebelum itu berakhir. Tetapi ada juga yang mengatakan, wow, saya harus melakukan sesuatu sebelum semua ini berakhir. Mungkin meminta maaf, mungkin memperbaiki relasi, mungkin bertobat, atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tetapi reaksi kita terhadap kondisi hidup yang akan berakhir dan hampir berakhir itu sebenarnya menandakan dan menunjukkan bijak atau tidakkah kita. Karena ketika orang bijak itu sadar dan ingat bahwa hidupnya akan berakhir dan hampir berakhir, dia tidak membiarkan itu berlalu begitu saja. Dia diberikan bijaksana dari Tuhan untuk menghadapi akhir hidupnya itu bersama dengan Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berakhir. Karena itu marilah kita belajar untuk bijak menghadapi akhir hidup kita masing-masing. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Kitab Pengkhotbah yang berbicara tentang kesia-siaan hidup. Kitab ini termasuk kitab puisi yang mengandung makna-makna hikmat dan bijaksana, hanya dituliskan dengan nada-nada yang tampaknya pesimis, namun di dalamnya mengandung sebuah kebenaran yang harus kita simak sekaligus kita pegang dalam hidup kita. Pengkhotbah 7 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dibacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Lebih baik menghadiri upacara pemakaman daripada menghadiri pesta, karena setiap orang pasti akan mati, dan ada baiknya jika orang memikirkan hal itu sementara ia hidup. Kesedihan lebih baik daripada tawaria, karena kesedihan mempunyai pengaruh yang melembutkan hati. Ya, hati orang yang bijak ada di rumah orang berkabung, sedangkan hati orang bodoh hanya memikirkan kesenangan dan pesta pora.
Kitab Pengkhotbah yang memang syarat dengan kata sia-sia yang tampak dan kedengarannya sebuah kitab yang penuh dengan nada pesimisme yang tinggi, sesungguhnya mengandung filsafat atau pesan yang sangat tinggi, bijaksana yang sangat tinggi dari Allah Sang Maha Tinggi itu. Di dalamnya mengandung sebuah pengingatan kepada setiap kita. Banyak ungkapan-ungkapan tentang kematian yang diingatkan oleh penulis kitab ini kepada manusia. Seolah memang kitab Pengkhotbah mau mengajak kita untuk mengingat akan kematian kita, tetapi dengan cara imani, yaitu beriman tetap kepada Tuhan. Dikatakan di dalam bacaan ayat 2 dari Pengkhotbah 7 tadi, lebih baik menghadiri upacara pemakaman daripada menghadiri pesta, atau di dalam versi Alkitab lain, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Pengkhotbah ingin mengajak setiap kita menyadari tentang satu hal, yaitu bahwa kita akan menghadapi akhir dari hidup kita. Tidak ada yang tahu masalahnya kapan itu akan berakhir, tapi pasti akan berakhir. Karenanya pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk menghadapinya? Orang yang bijaksana dikatakan tadi dalam ayat yang keempat, orang berhikmat itu senang berada di rumah duka. Kenapa dia senang ada di rumah duka? Hati orang bijak itu ada di rumah orang berkabung tadi dikatakan. Kenapa hatinya ada di rumah orang berkabung? Karena pada saat berkabung dan di rumah duka itulah seorang memikirkan lebih lanjut lagi pada sebuah fakta bahwa hidup itu akan berakhir. Berarti sementara belum berakhir, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, kita perlu berjuang sampai akhir. Dan tidak berhenti dengan lalu kemudian mengasihani diri ketika kita dapati mungkin kita mengalami penyakit yang mematikan, atau kita ditimpa oleh sebuah musibah, kecelakaan, atau sakit yang menurut kategorinya adalah sebuah sakit yang bisa membawa kepada kematian. Jangan takut bila itu terjadi, tapi marilah minta hikmat kepada Tuhan, bijaksana yang daripada Tuhan, supaya seperti Pengkhotbah ini yang mengatakan bahwa kesedihan lebih baik daripada tawaria, karena kesedihan punya pengaruh yang melembutkan hati. Karena memang benar bahwa pada saat orang sedih dan berduka cita, disitulah dia mulai terbangkitkan kesadaran akan hatinya di hadapan Tuhan. Kesadaran hati yang dalam tentang bagaimana mereka atau kita semua akan menghadapi yang namanya kematian itu. Tetapi justru disinilah sebenarnya Pengkhotbah ingin mengajak supaya pada saat hidup ada baiknya kita semua memikirkan hal akhir dari hidup kita itu. Dan sebelum itu berakhir, berjuanglah tanpa akhir. Tetapi berjuangnya tentu saja orang bijak bukan berjuang sendirian, tapi berjuang sambil ingat dan sandar kepada kekuatan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Inilah andalan dan sandaran dari orang bijak, bukan kekuatan dirinya. Bukankah Paulus juga pernah mengatakan bahwa lahiriah kita akan merosot, tapi batiniah kita akan dibarui? Karena itu memang secara fisik kita semua akan mati perlahan-lahan dan sampai akhirnya sudah tidak ada lagi. Berakhirlah hidup kita di dunia ini. Namun secara iman percaya kita kepada Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup itu, kita sesungguhnya akan menghadapi sebuah akhir yang membahagiakan, karena setelah akhir itu kita akan masuk kepada sebuah awal kehidupan kekal di mana bersama dengan Bapa di surga kita mengalami damai yang sedalam-dalamnya. Kita mengalami kekuatan yang tanpa ada kelemahan lagi. Kita mengalami kesembuhan yang tidak ada penyakit lagi. Dan kita akan mengalami sukacita surgawi yang selamanya, tanpa ada duka cita duniawi yang sementara itu. Karenanya kapanpun Tuhan mau panggil kita, kapanpun kita dihadapkan kepada akhir dari hidup kita, tetaplah hidup bijaksana, sandari kekuatan Tuhan mulai dari sekarang, karena kekuatannya tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Ingatlah bahwa kekuatan Tuhanlah yang menjadi andalan kita, dan jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Marilah terus berjuang sampai akhir sebelum hidup kita berakhir. Tuhan mengasihi kita sampai akhir. Selamat dan semangat lagi. Amin.